Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Way of Tips. Di video kali ini, kita akan belajar membuat workload. Nah, apa itu workload? Jadi, sebelumnya, aku tampilkan dulu ya workload-nya. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah tampilan workload di Tableau. Nah, jadi apa itu workload? Workload itu adalah tipe visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan frekuensi kata dalam bentuk awan kata, atau bahasa Inggrisnya workload. Nah, kata-kata yang muncul lebih sering akan ditampilkan dengan ukuran yang lebih besar. Sedangkan kata-kata yang kurang sering muncul akan ditampilkan dengan ukuran yang lebih kecil. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contohnya di sini kita lihat salesnya adalah 170.904. Kemudian ini yang kecil ya, atau di sini ada yang lebih kecil lagi 83 ribuan. Kemudian ini yang paling besar ini ada 1.466.000. Nah, jadi fungsi workflow sendiri ini adalah untuk memvisualisasikan frekuensi kata. Dalam memvisualisasikan frekuensi kata dengan menggunakan workflow, ini akan lebih intuitif dan cepat. Jadi pada workflow memberikan visualisasi yang cepat dan intuitif mengenai frekuensi atau pentingnya kata-kata dalam suatu teks. Nah, kata yang muncul lebih sering ditampilkan dengan ukuran yang lebih besar, sementara kata yang jarang muncul ditampilkan lebih kecil. Kemudian workload ini juga digunakan untuk mengidentifikasi tren dan tema utama. Ya, di sini berarti kita lihat trennya adalah bookcases, chairs, copiers, font. Ya, ini tren-tren utama ya, yang ditampilkan dengan ukuran font yang lebih besar. Jadi ini akan sangat berguna untuk analisis awal atau data exploration. Kemudian selanjutnya, workload ini juga biasa digunakan untuk menganalisis sentimen dan opini. Nah, contohnya pada feedback pelanggan, menganalisis ulasan produk, survei, atau media sosial, workload dapat membantu memahami kata-kata yang paling sering digunakan dalam konteks positif atau negatif. Nah, itu juga dapat membantu untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian atau perbaikan secara khusus ya. Kemudian poin terakhir untuk workload ini yang akan aku jelaskan adalah tentang penggalian informasi kualitatif. Nah, dengan menggunakan workload, kita dapat melakukan riset kualitatif. Ya, contohnya dalam penelitian kualitatif, seperti wawancara atau diskusi kelompok, workload dapat membantu merangkum jawaban responden dan menonjolkan topik yang sering dibicarakan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buat workload-nya. Pertama-tama, kita clear sheet dulu. Kita ingin mengulang pembuatan workload dari awal. Kita klik di sini. Nah, pertama kita akan menggunakan variabel subkategori untuk menampilkan kata-kata dalam workload kita. Di sini ada variabel subkategori, kemudian kita tarik variabel subkategori ini dan masukkan ke columns. Nah, ini dia udah ditampilkan kategori-kategori apa aja yang kita miliki. Nah, kemudian kita ingin menampilkan ukuran besar kecilnya font subkategori ini berdasarkan apa? Apakah berdasarkan sales, apakah berdasarkan profit, atau juga berdasarkan quantity. Nah, ini tergantung apa yang sedang kita cari, kebutuhan kita untuk visualisasi. Nah, untuk contoh kali ini kita menggunakan sales saja. Jadi kita tarik salesnya ke rows. Nah, maka kita akan lihat ya seperti ini ya teman-teman tampilannya. Ini masih dalam bentuk bar chart. Nah, kemudian untuk mengubah visualisasinya menjadi workload, caranya adalah pada marks card ini masih otomatis ya. Nah, jadi kita pilih di sini, drop down, klik di sini, kemudian pilih text. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita tarik salesnya ini ke dalam size. Kita lepaskan. Nah, maka seperti ini tampilannya. Nah, jadi fungsinya adalah cells yang kita masukkan ke dalam size ini akan menyesuaikan terhadap ukuran font pada workload kita nantinya. Jika semakin besar cellsnya, maka akan semakin besar fontnya. Dan begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil cellsnya, maka akan semakin kecil fontnya. Kemudian selanjutnya, kita tarik subkategorinya ke bagian label atau text ya. Di versi lama Tableau, tulisannya adalah label. Akan tetapi di versi terbarunya Tableau, ini sudah menjadi teks. Nah, kita lepaskan aja di sini, di teks. Nah, kemudian sudah mulai terbentuk workload-nya. Nah, ini tampilannya sudah dalam bentuk workload, akan tetapi warnanya masih warna plain ya, atau masih polosan aja ya, warna hitam. Kemudian kita ingin sedikit mengkustomisasi warnanya agar terlihat lebih menarik. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita klik pada bagian color,
Kemudian pilih skema warna yang kita inginkan. Misalnya di sini orange, kemudian hijau, kemudian biru, dan lain sebagainya. Atau bahkan kalian ingin custom di sini, bisa juga pilih. Nah, seperti ini, ada paletnya, kemudian oke, misalnya. Akan berubah warnanya. Kemudian untuk opacity-nya, jika kalian ingin lebih transparan, maka kalian perkecil atau di maksimum 100%. Nah, tapi kan di sini tampilannya masih dalam satu warna ya, teman-teman. Nah, jika kalian ingin warnanya itu variatif ya, atau memiliki banyak warna, kita bisa lakukan dengan cara kita copy subkategorinya. Ya, bagi teman-teman yang masih ingat, itu bisa klik tombol kontrol pada keyboard, kemudian tahan, dan klik di sini, lalu lepaskan di color. Nah, maka sudah terlihat font kita memiliki banyak warna ya di sini, teman-teman. Nah, tadi untuk cara copy-nya seperti itu tadi. Akan tetapi kita juga bisa dengan cara lepaskan di sini, kemudian tarik dari subkategori, masukkan ke color. Nah, ini tergantung preferensi kalian aja yang mana yang lebih mudah dilakukan. Kemudian ada satu lagi yang masih belum kita lakukan, yaitu mengubah tipe fontnya. Mungkin bagi kalian yang sudah mengikuti video-video sebelumnya, sudah mulai pede ya, atau mulai tahu gimana sih cara customisasi font, warna, dan format-format grafik lainnya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti video-video sebelumnya, silakan tonton di channel YouTube aku di playlist Tableau. Oke, lanjut aja. Sekarang kita customisasi fontnya. Untuk mengubah jenis fontnya, kita bisa lakukan dengan klik di sini, di teks, lalu pilih titik 3 sini, klik. Nah, kemudian kita bold ya. Nah, kemudian kita bisa pilih drop down di sini, klik di sini, panah ke bawah. Lalu kita sesuaikan fontnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, punya contoh aja di sini, pakai ini, square 721, maka tulisannya akan seperti ini. Terlihat lebih teknologi gitu ya, teman-teman. Lebih digital. Kemudian, jika kita ingin bold, maka bisa lakukan di sini. Kemudian, apply lagi, maka tulisannya akan jadi lebih tebal. Nah, oke, kemudian kita klik X. Maka dengan demikian kita sudah berhasil membuat workload. Nah, bisa terlihat di sini fontnya untuk cells yang lebih tinggi akan terlihat lebih besar dan cells yang lebih rendah akan terlihat lebih kecil. Jadi, dengan ini kalian sudah berhasil membuat workload dan mengcustomnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, dengan ini kita sudah mempelajari satu jenis visualisasi lagi menggunakan Tableau. Untuk video-video selanjutnya, aku insya Allah akan lebih banyak menjelaskan tentang berbagai visualisasi lainnya. Stay tune terus di channel YouTube aku untuk mendapatkan konten-konten data analis lainnya. Dengan itu, cukup sekian untuk video kali ini. Jika masih ada yang ingin kalian tanyakan, dapat kalian tuliskan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video terbaru aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sehat-sehat selalu, dan insya Allah see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.